Hi, good morning, grade 4. Okay, for today, we will continue our lesson. Please open your textbook in page 20. And now, we will continue our lesson. It's about can matter change instant, ya. Can matter change instant. Apakah benda atau zat itu dapat berubah wujud? Oke. In previous week, last week, I told you to write some notes in your notebook, ya. Minggu lalu teacher meminta kamu untuk mencatat beberapa materi di dalam buku catatan kamu. That's about melting, freezing, boiling, and also condensation. Ya, so for now we will learn that. But for today, we will only learn about melting and also about boiling. Okay, now let's continue. Water can exist in solid, liquid, and also gas. Ya, jadi air itu dapat ditunjukkan atau dapat diwujudkan dalam 3 wujud. Ya, jadi air itu bisa berupa wujud benda padat, dapat berupa wujud benda cair, dan juga bisa berupa gas. Jadi tidak selamanya air itu harus dalam bentuk cairan yang biasa kita kenal sehari-hari. Nah, bagaimana air dalam bentuk padat, dalam bentuk cair, dan dalam bentuk gas? Contohnya, example. Let us see this picture. This is the picture of a mountain that has snow and also river. Ya, jadi ini adalah sebuah gambar pegunungan di mana di situ ada salju. Kemudian ada sungai, ya. Kita tahu salju itu terbentuk dari es. Ya, es itu berasal dari cairan. Nah, from this picture, we can see 3 states of water. The first, we can see water in solid state. Jadi air dalam bentuk atau dalam wujud padat, itu adalah contohnya es. And then water in liquid state. Air dalam wujud cair atau cair. Nah, contohnya adalah sungai, air yang ada di sungai ini. And then water in gaseous state, ya. Air dalam bentuk gas. Contohnya apa? Yang ada di awan. Nah, ternyata awan itu adalah air yang merupakan dalam wujud gas. Kenapa? Karena awan itu sebenarnya tersusun atas titik-titik air. Ya, dia tersusun atas titik-titik air sehingga we can say that cloud is water in gaseous state. Okay, now let's continue. Substance can change in state when it gains or loses heat. Ya, jadi zat itu dapat berubah wujud ketika dia menyerap panas atau kalor, ya, panas dan kalor itu sama. Atau mungkin melepaskan kalor, ya. Now let's see. What happens when matter gains heat? Apa yang akan terjadi ketika benda itu menyerap panas atau menyerap kalor? Okay, now let's see this picture. Okay, do you know what is this? This is the picture of ice cube, ya, jadi es. What happen when we leave ice cube in one room? Let's us imagine what will happen. Apa sih yang akan terjadi ketika kita meninggalkan es atau meletakkan es di dalam ruangan yang panas atau yang hangat? Apa yang akan terjadi pada es itu? Okay, now let's see. Of course, the ice will melt. Pastinya es batu itu lama-kelamaan akan meleleh. Ya kan? Perlahan-lahan akan meleleh. The ice cube melts and change into liquid after some time. Ya, jadi es pada awalnya itu dia berbentuk solid atau padat. Tapi ketika kita tinggalkan di dalam ruangan yang hangat, dia lama-kelamaan akan mencair, meleleh, kemudian dia akan berubah menjadi cairan atau liquid. Ya. Now let's see. This is the picture of ice. We know that ice has low temperature, ya. Jadi es itu punya suhu yang sangat rendah. And then
the temperature. Jadi kita akan belajar ini apa sih temperature itu? Temperature is a measure of how hot or cold a substance. Ya, jadi suhu itu adalah ukuran dari seberapa panas atau seberapa dinginnya sebuah benda atau zat. Oke. Measure temperature always measure in degree Celsius ya. Jadi suhu itu biasanya diukur dalam satuan degree Celsius atau derajat Celsius. And also this is the example one of the example of thermometer. Jadi banyak sekali beberapa jenis termometer. Nah, ini adalah salah satu contoh termometer. This is a laboratory thermometer ya. Laboratory thermometer that we can use to measure the temperature of a substance. Okay, now let's learn heat. Yeah, not only temperature, we also learn about heat. Heat flows from object or place with higher temperature to lower temperature. Ya, jadi panas itu dia akan mengalir dari suatu benda atau tempat yang memiliki suhu yang tinggi, lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Ya, jadi dia akan selalu mengalir dari tempat atau benda yang suhunya lebih tinggi ke tempat atau benda yang suhunya lebih rendah. Nah, and when this heat flows from higher to lower temperature, that can make the change of state in matter. Nah, ketika panas tadi berubah atau berpindah dari yang suhunya tinggi ke suhu yang rendah disitulah terjadi perubahan wujud pada benda. Oke, now let's see about melting. We will learn first about melting. Okay, when ice is placed in warm place, okay, we already know that when ice placed in warm place, it will melt. Ya, why the ice melts? Kenapa es itu bisa meleleh? Nah, it because the ice gains heat. Itu karena es batu tadi, ya es tadi menyerap panas yang ada di sekeliling tempatnya, di sekelilingnya. Ketika kita letakkan es di tempat yang panas, es tadi akan menyerap panas di sekelilingnya atau di sekitarnya, sehingga itu yang akan mengakibatkan es tadi menjadi mencair atau meleleh, ya, because it gains heat. And the temperature will rise at 0 degrees Celsius. Okay, when solid gains heat, it will change into liquid. Now let's see ya, ice is in solid state. And then this one is in the liquid state. When solid gains heat, it will change into liquid. And this process we call as melting. So what is melting? Melting is the process when solid change into a liquid. Ya, the process when solid change into liquid. And also we have melting point here. What is melting point? Melting point is the temperature at which solid melts. Jadi titik leleh ya, titik leleh itu adalah suhu ya, suhu pada saat suatu benda padat meleleh atau mencair. Dalam hal ini kita punya contoh es batu tadi, dia akan meleleh pada suhu 0 derajat Celcius. So the melting point of water is 0 degrees Celsius. But there are some object that melts in not 0 degrees Celsius. Jadi ada beberapa contoh mencair atau meleleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Example, candle ya. When we burn candle, also the candle can melt. Candle wax is a solid, right? Nah, it has higher melting point than ice. So when candle melts, it has higher melting point than ice. Jadi kalau tadi es itu dia melting pointnya atau titik lelehnya itu 0 derajat Celcius.
Kalau lilin beda, ya, dia punya suhu titik leleh itu lebih tinggi daripada es. And then this one, okay, this is iron. Iron and rock also can melt. Jadi ternyata besi dan juga batu itu bisa mencair, ya, bisa kita cairkan. Tapi but it has very high temperature melting point. Jadi kita harus panaskan itu dengan suhu yang sangat-sangat panas supaya besi itu bisa mencair, ya. Berapa suhunya? It almost 1400 degrees. Ya, jadi itu bisa sampai 1400 derajat Celcius supaya besi dan batu itu bisa dicairkan, ya. Bahkan ada yang lebih dari situ. Okay. Now let's learn about boiling. Ya, you can find boiling in your textbook page 23. Okay, now let's see the picture. This is the picture of water that is being heated. Ya, jadi ada gambar air yang sedang dipanaskan. Nah, coba kita lihat ketika air itu dipanaskan, apa yang akan terjadi? Ya, kalau ketika air itu dipanaskan, maka yang terjadi adalah akan timbul, ya, gelembung-gelembung udara kan di dalam air tadi. Nah, itu yang biasa kita katakan kalau airnya sudah mendidih. Ketika airnya sudah mendidih, maka akan ada gelembung-gelembung udara seperti ini. Ya kan? Nah, liquid, this is the picture of liquid water that is being heated. And when the water is heated, the bubbles will throw out. Jadi gelembung-gelembung udara akan muncul. What is this bubbles? This is contains gaseous states, ya. Jadi ini adalah air tadi tapi dalam wujud gas. Oke, dia dalam wujud gas. The bubbles contains water in gaseous state. Jadi gelembung udara ini mengandung air tapi dalam wujud gas. The bubbles will rise and escape from the water into surrounding air. Jadi nanti kalau bubblesnya ini dalam bentuk gas tadi ini bisa naik ke atas udara. Ya, bisa menguap ke udara karena dia sangat kecil dan sangat ringan. Okay. Now, when the water is heated, it also gains heat, ya. Kalau air itu kita panaskan, maka yang terjadi adalah dia akan menyerap panas dari api tadi. And also the temperature will rise. Kalau tadi pada suhu 0 derajat Celcius untuk es bisa mencair atau meleleh, kalau ini dia harus mencapai 100 derajat Celcius untuk air bisa mendidih. Oke. Liquid will gain heat and change into gas, ya. Liquid, air tadi sebelum dipanaskan, ketika dia dipanaskan dia akan menyerap panas dari api ini dan dia akan berubah menjadi gas. Dalam hal ini dia gas itu adalah bubbles yang muncul atau gelembung-gelembung udara yang muncul. And then we call that as boiling. So what is boiling? Boiling is the process when liquid change into gas and its boiling point at 100 degrees. Okay, the boiling point is the temperature at which liquid boils. Okay, so what we have learned today, first we learned about a substance can change in state when it gains or lose heat. Jadi sebuah benda itu dapat berubah wujud ketika dia menyerap ataupun dia melepaskan kalor atau panas. Kemudian when solid gains heat, it will change into liquid and we call that as melting. When liquid gains heat, it will change into gas and we call that as boiling. Okay, that's all about our lessons today. So for today, we only learn about melting and boiling. And please do this exercise on your notebook and send to me personally. Okay,
That's all about our lessons today. Thank you for your attention. Good morning and God bless you.